Hai teman-teman semua, ada yang tahu apa itu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Mungkin banyak yang beranggapan bahwa itu sekolah untuk anak-anak yang memiliki kekurangan saja. Bahkan tak hanya itu, banyak yang menganggap mereka hanya sebelah mata dan selalu dianggap gak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidaklah berbeda dari anak-anak lainnya. Mereka adalah ciptaan khusus yang Allah ciptakan. Mereka juga memiliki kelebihan dengan versinya. Jadi, mereka berhak bahagia. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan, kesempatan, dan cinta yang sama seperti anak-anak lainnya. Di balik anak-anak berkebutuhan khusus yang hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kelebihan-kelebihan yang istimewa pada dirinya dengan versinya masing-masing. Tentu di sini terdapat banyak peran orang tua, keluarga, dan peran guru yang berusaha memotivasi mereka untuk terus bangkit dan menjadi pribadi yang hebat. Nah, dalam video kali ini, yuk kita simak bagaimana perjalanan pejuang pendidikan di anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih lanjut, mari saksikan podcast berikut. Halo teman-teman semua, pada sore hari ini aku lagi bersama Bapak Mustajudin. Kita insya Allah sore ini kita mau bincang-bincang santai atau ngobrol-ngobrol santai. Boleh dong perkenalan dulu deh. Oke, terima kasih Bu Fitria udah memberi kesempatan saya untuk sharing ya mungkin hari ini. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai tenaga pengajar di instansi anak berkebutuhan khusus di Depok ya. Nanti saya akan sharing bagaimana perjalanan saya dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini. Oke, itu aja. Nah teman-teman semuanya, bahwasannya Bapak Mustajudin sudah lama loh berjuang di dunia pendidikan, dimana di anak-anak sana itu memiliki keistimewaan banget ya kan. Tuh. Nah butuh kesabaran yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah kita mau tahu nih, apa sih yang membuat Bapak ini merasa termotivasi untuk ngajar di sana? Udah berapa lama sih kurang lebih ngajar di sana? Kurang lebih ya 6 tahun lah. Kurang lebih perjalanannya 6 tahun 6 bersama tahun. anak-anak itu. Iya, Oke. semuanya sama anak-anak berkebutuhan khusus semua. Oke, terus gimana nih perjalanannya selama 6 tahun itu? Dari perjalanan awal itu saya lulus SMK karena saya belum mempunyai gelar sarjana. Saya itu masuk ke dalam instansi di sekolah inklusi yang ada di daerah Parung. Nah, di situ saya masuk di tahun 2017 awal bulan Januari, saya masih ingat. Terus di situ saya sebagai guru pendamping. Guru pendamping itu job desk-nya mengawasi atau memberikan layanan kepada si anak ini di kelas, maupun itu di kelas atau di tempat terapi. Kan di inklusi itu ada tempat terapi ya, ada instansi tersendiri namanya itu Learning Support Center kalau misalkan ada di inklusinya. Terus pokoknya semua kegiatan full di sekolah kita yang mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah itu berjalan selama kurang lebih itu 2 tahun. Selama 2 tahun, jadi tahun 2017 sampai tahun 2019 tuh saya menjadi di guru pendamping. Nah, di guru pendamping ini pertama memang saya kurang ya, karena saya juga backgroundnya di SMK itu bukan ke pendidikan yang berkebutuhan khusus ini. Tapi saya itu belajar seiringnya waktu, saya belajar sana sini ke para ahli yang saya ketahui, dan juga saya diajak sama teman saya untuk belajar mengenai ilmu anak berkebutuhan khusus ini. Nah, alhamdulillah saya sudah belajar ilmu-ilmunya dan saya paham, dan saya akhirnya sampai saat ini jadi nyaman. Oke, jadi nyaman nih mendampingi mereka ya. Betul. Apa sih yang membuat Bapak ini merasa kayak lebih
nyaman gitu kan, pasti kan padahal anak-anak itu kan anak-anak istimewa ini kan pasti ya sangat luar biasa. Ya betul. Nah, jadi emang pada dasarnya itu emang sudah jatuh cinta sih sebetulnya. Oke, jatuh cinta teman-teman ya. Saya sudah sangat menyukai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena apa? Karena kan mereka itu berbeda dengan yang lain. Nah, kebetulan saya juga memang menyukai sesuatu hal yang berbeda gitu kan. Nah, jadi saya jalani terus dan akhirnya saya menyukai di dunia pendidikan yang notabene itu anak berkebutuhan khusus ini. Terus yang membuat saya kagum itu, yang membuat saya sangat terkesima oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu, mereka itu sangat jujur orangnya. Okay. Maupun di rumah, di sekolah, maupun di tempat manapun itu perilaku mereka itu sama. Jadi nih contoh, misalkan di sekolah mereka masih suka makan nabati misalkan kalau jam snack. Di rumah juga kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka itu berbeda, itulah yang membuat saya suka dan mencintai mereka gitu. Oke. Jadi apa yang sudah diajarkan itu lebih menerap ya pada mereka itu ya? Kalau misalkan lebih menerap sih itu tergantung dari diri kitanya ya. Karena kan kita itu mengajar anak-anak yang bukan biasa gitu kan. Dari kemampuan intelektual juga berbeda, dari kemampuan perilaku juga berbeda. Jadi kita untuk tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus ini harus memiliki yang modal utama itu adalah sabar. Sabar. Nah, untuk melatih sabar ini memang memerlukan pengalaman yang sudah pernah kita lewati. Ya, contohnya kayak saya pernah menangani anak-anak yang sedang marah, di berkebutuhan khusus ini. Nggak kayak anak-anak yang kayak biasanya gitu kan. Bisa jadi mereka ini bisa mencelakakan diri sendiri atau orang lain dengan tanpa pikir panjang gitu. Jadi dari pengalaman itulah saya bisa untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini yang mungkin masih ada kekurangan, tapi saya sekarang juga masih belajar gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan paling berat ya selama di dunia pendidikan ini gitu sama ini nih? Kalau misalkan tantangan paling berat sih menurut saya tidak ada ya, karena kita itu menjalani sebuah pendidikan atau pengajar itu harus dengan hati gitu. Kalau kita sudah dengan hati, pasti tantangan terbesar itu nggak ada. Jadi kita fun aja ngejalaninnya. Untuk tantangan kedepannya itu yang mungkin saya ingin lakukan itu ingin bagaimana cara anak berkebutuhan khusus ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, itu kan tugas-tugas dari kita gitu sebagai pengajar anak-anak berkebutuhan khusus, karena di masyarakat luas ini masih sangat kurang untuk pengetahuannya kan, untuk pengetahuan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bahkan untuk masuk ke sekolah normal pun, reguler pun, negeri atau apapun itu agak susah ya, karena memang tidak tersedia atau medianya atau apa di sekolahan tersebut. Jadi tantangan saya itu ingin mereka itu diterima di masyarakat luas lah gitu. Pengen diterima ya. Iya. Karena kan sebenarnya juga mereka kan punya hak ya, hak yang sama dengan anak-anak yang lain tentunya. Iya, cuman kadang ya semua orang tidak bisa melihat keistimewaan tersebut. Iya, betul. Nah, maka dari itulah kita sebagai tenaga pendidik itu wajib menyalurkan atau memberitahukan bahwa anak-anak yang seperti itu layak juga loh untuk diberikan pendidikan. Mereka juga bisa loh untuk bekerja atau membuat bisnis segala macam. Nah, kebetulan yang sekolah saya saat ini itu memfokuskan untuk si anak ini memiliki sebuah bisnis, walaupun itu kecil-kecilan, hanya misalkan berjualan minuman kah, cemilan kah. Nah, itu mereka bukan diharuskan ya, dilatih untuk memiliki bisnis tersebut, kemampuan tersebut gitu. Karena kan untuk bekerja di suatu lembaga
mereka kan agak sulit gitu ya, karena anak-anak seperti ini sulit untuk bersosialisasi. Jadi kita untuk melatih mereka bisa bersosialisasi lebih luas, mereka memiliki usaha walaupun itu kecil-kecilan. Di mana nilai sosialisasinya? Dia bisa menawarkan dagangannya, bisa memperkenalkan produknya, gimana cara nawarin ke orang lain gitu. Itu bukan tanpa pendampingan ya, itu semuanya harus didampingi, terutama bersama orang tua atau orang-orang yang mungkin dekat dengan si anak ini gitu. Jadi sudah dipersiapkan juga ya. Betul. Untuk kedepannya nih si anak ini saya Ya. bisa punyalah masa depannya. Betul. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, selama ini ada nggak sih orang tua gitu yang belum menerima gitu keadaan anaknya seperti itu gitu? Ada nggak sih? Kalau seperti itu ada aja. Memiliki anak spesial itu bukan berarti itu suatu musibah, malah itu suatu anugerah. Karena mereka itu sudah dibekali tiket surga untuk dia gitu kan. Karena anak berkebutuhan khusus ini memiliki sesuatu kelebihan yang mungkin kita gali, dan itu bisa menjadi modal untuk dirinya sendiri bahkan untuk keluarganya. Oke. Tapi mungkin sampai saat ini kan masih banget ya, sering banget yang akhirnya orang tuanya tuh menolak gitu, bahkan ya tadi kan kedepannya pengennya diterima di masyarakat gitu kan, terutama di lingkungan keluarganya. Betul. Karena mereka tuh pasti punya bakat ya, punya memiliki nilai keistimewaan sendiri gitu. Kalau boleh tahu nih, bakat apa sih yang biasanya mereka miliki begitu? Kalau dari bakat ya, itu berbeda-beda sih setiap anak. Karena yang saya tekuni itu kan anak-anak yang berdiagnosis autis gitu ya. Kalau anak-anak autis ini, anak autis satu nih dengan anak autis yang lainnya itu tidak bisa disamakan, walaupun sama-sama autis. Tapi pasti dia memiliki kemampuan yang berbeda, cara belajar yang berbeda, terus cara pengetahuannya yang berbeda, pasti berbeda. Karena kalau metode pembelajaran bisa itu membuat program itu untuk satu anak, tidak bisa untuk satu program untuk beberapa anak. Itu Oke, biasanya kan kalau di sekolah reguler kan kita punya program nih, satu itu hanya untuk seluruhnya. Nah, kalau di sekolah kita itu memiliki program untuk Per satu anak. anak per anak. Jadi kalau misalkan ada 20 anak, kita buat 20 program. Dengan berbeda-beda. Dan itu meliputi dari segi akademik, perilaku, dan juga karir mereka. Gitu. Misalkan perilakunya nih ada yang masih harus dibetulkan atau dirubah gitu. Contohnya kayak misalkan dia belum bisa toilet training gitu kan. Nah, kita melatih toilet training dia. Kan kalau misalkan anak lain sudah bisa, berarti itu sudah nggak usah kan diperlakukan memberikan metode seperti itu. Misalkan di layanan akademik gitu, si anak ini tuh pinter matematika, tapi dia kurang dalam misalkan untuk mencerna bahasa, ada kan kayak gitu. Itu dibuatkan seperti itu, berbeda-beda kayak gitu. Berarti harapannya apa nih untuk kedepannya untuk sekolah yang dipegang saat ini? Untuk harapan kedepannya sih semoga aja semua instansi dalam bidang pendidikan ya, maupun itu formal ataupun non formal, itu bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu kan. Oke, berarti perjalanan yang selama ini dilakuin ya dari awal tadi sampai akhir bukanlah perjalanan yang mudah ya. Tentunya nggak semua orang pun pengen berkecimpung di dunia situ. Karena pasti sebagian orang milihnya ya udahlah maunya ngajarnya di sekolah reguler aja. Itu pun di sekolah reguler kita sering banget nih ya kan ngeluh atau tentang ini anak ini begini, padahal belum bersama nih teman-teman. Masih banyak orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan, tentunya di anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ya, untuk teman-teman semua nih, pesan dari saya gitu ya. Mungkin teman-teman yang di sekolah biasa gitu ya, apa sih disebutnya? Reguler biasa. Kalau di satu kelas itu pasti ada satu atau dua anak yang bermasalah. Iya, pasti. Tapi kalau misalkan di kelas yang berkebutuhan khusus itu semuanya bermasalah.
gitu. Jadi lebih kompleks kita menanganinya, lebih kompleks cara metode yang harus kita buat atau misalkan program yang kita buat. Jadi teman-teman yang yang mengajar di sekolah-sekolah reguler tetap semangat lah untuk mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, orang tua, dan juga bangsa kita. Oke, gitu. Terima kasih banyak nih untuk bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita doakan juga ya teman-teman, semoga Bapak Mustajudin ini bisa mengembangkan potensinya tadi di bidang tersebut. Amin. Dan apa harapannya bisa tercapai. Dan tadi tetap apa tadi ya? Awali dengan cinta. Oke, ya jadi tolong teman-teman awali dengan cinta dalam mendidik anak-anak kita. Oke, terima kasih. Kalau cinta sudah berbicara, semuanya tidak ada hambatan. Begitupun dengan mengajar ya. Betul. Oke, terima kasih. Boleh saya dadah dulu. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up a monster or school or a spirit, we never die. We will not go down. Gather tonight.